Ya, Shalom. Saya nama pelajar Rev Dr. Samuel Stanggang MPD. Nomor kad pelajar 2865 72020 0120 211 khusus praktikal Theology of Doctor, Institute Holy Spirit International College. Pensyarah Bapak Bishop Profesor Joser. Nomor pelajaran Teologi Praktikal 101. Topik pelajaran 5 jawatan. 5 jawatan kita harus mengenal dan memahami penerapan daripada 5 jawatan di dalam pelayanan. 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru adalah 5 pemberian khusus dari Yesus kepada tubuh Kristus, yaitu gereja. Jumlah mereka 5 jawatan ini bukan hanya 5, tetapi itu adalah sebuah pernyataan jenis jawatan. Namun kelima jawatan ini sungguhlah banyak panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam sebuah pelayanan. Jabatan-jabatan ini di seluruh dunia, jika para penatua ataupun katakanlah seperti dokter umum dan spesialis-spesialis di bidang masing-masing di dalam dunia ini, panggilan kepada seseorang di dalam pelayanan gereja, ya, bukanlah itu sebuah jawatan yang dimaksud di dalam pelayanan, yang walaupun ya itu adalah spesialis ilmu pengetahuan yang akan dikonversi menjadi pelayanan yang mencakup kepada jenis-jenis 5 jawatan, yang dimana 5 jawatan itu kespesialisan ilmu di dalam spesialis orang-orang ahli adalah bagian dari jenis-jenis ataupun sifat-sifat pelayanan dalam 5 jawatan, di dalam mencerminkan pelayanan di dalam Tuhan Yesus, di dalam Yesus, yaitu dalam pelayanan gereja. Kita semua dipanggil menjadi seperti Yesus. Oleh karena itu karakteristik daripada pelayan Yesus yang kita dipanggil untuk berada di dalam 5 jawatan tersebut. Semua orang dapat memiliki kerohanian di dalam pelayanan, ya, seperti yang disebut di atas. Ya, bisa semua orang bisa bernubuat, bisa semua orang mengajar, memberitakan Injil, memimpin, dan memperhatikan pertumbuhan rohani semua orang, ya. Ini juga adalah bagian daripada pelayanan, yaitu bagian tubuh Kristus di dalam gereja. Tetapi tidak membuat kita 5 jawatan itu adalah menjadi sebuah warna khusus di dalam spesialis yang kita maksud tadi, tetapi
5 jawatan ini memiliki warna khusus, pemberian khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang dipanggil menjadi pelayan dalam gereja. Tugas kita adalah khusus dan terbatas sebagai suatu keahlian di dalam tubuh Kristus, ya, sebagai pelayan, ya, di mana kelima aspek pelayanan Yesus yang harus nyata di dalam kehidupan berkehidupan, ya, maksudnya dalam kehidupan manusia secara umum, di mana yang dipanggil oleh Tuhan di dalam hidup kita sebagai pelayanan di dalam gereja, ya, untuk melayani, memimpin, membina jemaat untuk menuju kepada kedewasaan rohani yang dikerjakan oleh kelima jawatan ini, sehingga kedewasaan jemaat itu dipimpin dalam spesialis 5 jawatan ini oleh Roh Kudus. Menetapkan semua panitia itu juga harus ada di dalam diri seseorang yang dipanggil Tuhan untuk mempraktekkan, merenungkan kelima jawatan itu ada di dalam diri seseorang yang sudah dipanggil, menandakan tanda-tanda 5 jawatan itu ada di dalam diri seorang hamba Tuhan ataupun pelayan di dalam gereja. Sehingga karakteristik pelayanan kita itu boleh membangkitkan berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah izin ataupun karakteristik kita di dalam warna kehidupan kita, ya. Sehingga semua orang bisa bernubuat, mengajar, memberitakan Injil, memimpin dan memperhatikan dengan hati peduli seperti gembala, ya. Pertumbuhan rohani daripada hal ini, kita harus ada satu yang harus kita aktifkan agar hidup kita lebih bertumbuh untuk menjadi tujuan serupa dengan Kristus. Di Efesus 4 ayat 11, tafsiran daripada 5 jawatan ini diterangkan bagaimana Efesus 4 ayat 11 menyimpulkan 5 jawatan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Selama ini kita mengenal tafsiran Efesus 4 ayat 11 yang menyatakan adanya 5 jawatan pelayanan yang didasarkan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13, dan tafsiran ini populer di kalangan Kristen aliran tertentu, misalnya karismatik. Namun apakah bagian-bagian jawatan ini atau departemen ini dijabat oleh orang-orang tertentu, dan selama ini memang Efesus 4 ayat 11 diartikan sebagai jabatan jabatan yang sesungguhnya, ya, berbicara mengenai fungsi, ya, peletakan talenta-talenta 5 jawatan yang seringkali ditafsirkan untuk mewakili apa yang dimaksud rasul-rasul di dalam surat ini. Ya, tafsiran ini, jabatan ini, istilah jabatan atau jawatan adalah bagian-bagian ataupun disebut departemen yang dijabat oleh orang-orang tertentu untuk tahap awal supaya kita boleh melihat tanda-tanda itu menjadi sebuah ketetapan yang muncul di dalam diri seseorang, menandakan 5 jawatan itu sudah ditetapkan oleh Roh Kudus secara pribadi di dalam diri seseorang.
Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Di dalam bahasa Inggris mengatakan, and he give some apostles, ya, and some prophets, and some evangelists, and some pastor and teacher. Ya. Ini adalah sangat nyata dan menonjol sekali di dalam ayat ini, di mana 5 jawatan ini boleh muncul di dalam ketetapan ini sebagai tanda bahwa Roh Kudus memberikan suatu pilihan yang tertuju secara khusus di dalam diri seorang hamba Tuhan. 5 jawatan ini di dalam implikasi ataupun pelayanan ataupun manfaat fungsi dalam pelayanan adalah di mana daftar-daftar pelayanan ini sering berbagai banyak tafsir yang kita boleh sangat menonjol. Kita lihat dalam ilmu tafsir tersebut, maka kita boleh simpulkan dalam ayat Efesus 4 ayat 11 itu adalah 5 jawatan sebagai karunia untuk fungsi pelayanan di dalam gereja. Tahap demi tahap di dalam bahasa Inggris, di bahasa Yunani yang digunakan sebagai bahasa perjanjian baru, mengungkapkan kata sandang artikel atau definitif tertentu seperti oho yang jarang diterjemahkan, namun dalam digunakan kata-kata itu tersebut sang, oho sang, ya, atau sang pelaku, seseorang yang sudah ditunjuk sebagai sang pelaku. Pelaku di dalam bahasa Yunani tidak memiliki kata sandang definitif ataupun satu sebuah, atau jadi adelphos bermakna baik saudara laki-laki maupun seorang perempuan yang dalam konteks itu dalam bentuk jamak bahasa Yunani pun tidak memiliki kata sandang, ya, namun adelphos anthropoi bermakna adalah orang-orang, ya, orang-orang yang tidak memiliki kata sanding atau penting. Kata sandang ini merupakan kata sifat, adjektif ataupun kelamin. Jumlah dan kasusnya senantiasa cocok dengan kata-kata yang dimodifikasinya. Ada 3 kata Yunani di dalam kata adelphos, yaitu aho, baca ho, digunakan untuk gender ataupun disebut maskulin ataupun jantan, ya, ataupun laki-laki. And he atau gender betina feminim, dan ro to, ya, to untuk gender netral, ya. Maka di dalam perkataan ini menurut modus seperti modifatif berfungsi sebagai subjek untuk berfungsi sebagai kata yang memiliki gender ataupun jenis kelamin, yang dimana yang berdominasi tu theos blefeiton antropon, artinya Allah itu melihat manusia itu kata yang netral, ya. Kalau Allah melihat manusia bukan jenis kelamin, ya. Dan seperti juga heteos blefeiton, ya, yang melihat bahwa Allah melihat manusia bukan dari jenis kelamin, yang artinya bahwa Tuhan sedang melihat manusianya bukan dari jenis kelamin, laki-laki, perempuan ataupun netral begitu, tetapi Allah menuju secara fokus adalah manusia yang memiliki tujuan nantinya bahwa dalam kasus ini kata benda theos berubah menjadi eof theon, theu, yang artinya bahwa kapasitas daripada Tuhan memilih manusia itu sebagai pemangku kelima jawatan ini. Yang sebaliknya, jika kita menggunakan
uh, kata turunan dari atas dasar kata mengenai 5 jawatan ini, maka artikularnya berfungsi menjadi identitas, memberikan perbedaan yang nyata, sehingga kata itu berdiri sendiri. Misalnya Otheos, Hotheos adalah Allah adalah mengidentifikasi bahwa Allah sebagai satu-satunya Allah dalam Alkitab, karena memberikan ya petunjuk yang ilahi kepada pemilihan untuk menentukan seseorang itu bukan berdasarkan sebuah penilaian manusia, tetapi Allah dengan kultur ilahi kealahan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menjadikan seseorang itu memangku daripada jawatan, sehingga tertulis 2 Korintus 1 ayat 3 yang sangat jelas menghubungkan dalam perkataan ini yang sangat terpisah, yaitu bahwa Allah memberikan petunjuk dengan ilahinya, artinya dengan kuasanya, ya, menentukan seseorang itu ya memiliki fungsi dalam 5 jawatan, bahwa seseorang itu sudah memiliki karunia ke-5 jawatan. Salah satu daripada jawatan itu yang akan muncul di dalam panggilan seseorang untuk menjadi memangku salah satu dalam jawatan itu. Itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa kita boleh menentukan apakah dia menjadi gembala, menjadi guru, menjadi nabi, ya, dan seterusnya. Di dalam perkataan ini bahwa Efesus 4 ayat 11 sampai 13 berbicara mengenai fungsi ini sangat jelas sekali, ya. Sehingga meskipun ayat ini berbicara mengenai ke-5 bagian-bagian jawatan itu, ya, lebih berbicara mengenai fungsinya, ya, bukan hanya sekedar sebuah jabatan yang kita tafsirkan sebagai jabatan yang menentukan, tetapi fungsinya yang akan muncul secara khusus menunjuk kepada jenis daripada ke-5 jawatan itu yang muncul di dalam diri kita, ya. Yang dikatakan di sana, jika kalau fungsi itu menjadi petunjuk ilahi dari Tuhan untuk menentukan seseorang itu menjadi memimpin di dalam salah satu jawatan itu di dalam diri seseorang. Di sana di mana jelas fungsi yang dirinci dalam Efesus 4 ayat 11, 12, 13 bisa saja ya memang walaupun fungsi daripada 5 jawatan itu bisa saja memang tidak hanya sekedar jabatan tertentu, tetapi satu jawatan bisa memiliki 2 fungsi, yang itu biasa kita boleh katakanlah sebuah talenta, ya. Katakanlah suatu saat kita, walaupun kita umpamanya tidak ada dasar kultur kita seorang guru, tetapi kalau ilahi daripada Allah memilih kita menjadi guru, kita akan tampil menjadi seorang guru yang lebih daripada guru biasa-biasa, ya. Nah, di satu tempat kita dengan kita pribadi yang sama, kita tampil sebagai gembala yang sangat luar biasa, boleh merawat domba-domba Allah atau jemaat, ya, yang tadinya kita tidak memiliki kemampuan sebagai gembala, tetapi kalau Allah turut bekerja dan keilahian Allah itu ada dalam diri seseorang yang sudah Tuhan tetapkan, dia akan muncul bukan karena kemampuan pribadi, tetapi keilahian Allah yang masuk ataupun yang sudah menjadi sebuah ketetapan yang sudah dipilih Tuhan dalam diri kita, yang tidak bisa kita kadang-kadang teorikan ataupun tidak bisa kita katakan bahwa
itu adalah kemampuan saya, tetapi cara Tuhan, tanda-tanda menunjuk seseorang itu dengan kuasa ilahi daripada Tuhan, begitu ya. Sehingga kita boleh melakukan fungsi itu, melakukan fungsi itu dengan baik dan benar, gitu ya. Itulah sebabnya dalam jawatan ini seringkali kita boleh melihat fungsi itu menjadi tanda hubung antara Allah memilih seseorang dalam melakukan fungsi. Jadi di sini kita tidak harus berfokus kepada jabatan yang kelima jabatan itu, tetapi fungsinya itulah yang akan menjadi makna daripada Tuhan sendiri memilih seseorang. Nah, dan di suatu gereja tertentu, kelompok jemaat tertentu, tidak mutlak harus terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan fungsi yang diperincikan dalam Efesus 4 ayat 11 itu. Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kelompok itu sebenarnya sudah merupakan suatu jemaat, ya. Artinya di tengah-tengah jemaat itu akan muncul sebuah fungsi, sebuah jawatan, ya, yang untuk di mana Tuhan boleh memimpin melalui kuasa Roh Kudus, ya, di mana kebutuhan jemaat tertentu, maka kita akan tampil sebagai fungsi kelima jawatan, ya. Artinya bukan harus 5 jawatan itu yang menjadi penting, menjadi otoritas penentu daripada keterlibatan Tuhan dalam 5 jawatan, yang artinya sederhananya bahwa satu jawatan, katakanlah seorang guru, kalau di tengah-tengah jemaat yang difungsikan, ya, menjadi sebuah gembala atau menjadi nabi, kadang-kadang kita tampil dengan di luar kemampuan kita karena kuasa ilahi Tuhan. Kita bisa bernubuat secara tiba-tiba, yang walaupun kita jabatannya bukan seorang gembala atau katakanlah kita seorang dosen atau guru, ya, namun kita bisa bernubuat di suatu saat tertentu yang Tuhan bangkitkan di dalam diri kita, ya, di dalam diri seseorang hamba Tuhan. Itulah sebabnya sangat fungsi daripada 5 jawatan dengan jabatan itu kita harus bisa memahaminya dengan baik. Nah, karunia-karunia, ya, ada memang banyak, karena ada 15 karunia-karunia yang kita simpulkan. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, menasihati, karunia membagi-bagi, ya, membagi-bagi berkat Tuhan, karunia memimpin, ya, karunia memiliki hati dengan penuh karunia yang berkemurahan, ya. Ada juga karunia menyampaikan kata-kata hikmat yang kita boleh rasakan mengalir dengan jamahan Roh Kudus yang sangat sejuk, yang sangat menghibur, menguatkan, menolong kita. Nah, ada juga karunia kata-kata pengetahuan, ya, sehingga pengetahuan ini bisa, ya, memberikan kita petunjuk cara Tuhan, memberikan kita petunjuk, ya, sehingga kita boleh melihat, ya, boleh melihat petunjuk Tuhan di dalam karunia pengetahuan tersebut. Ada juga karunia iman, ya, iman yang luar biasa, menguatkan orang lain. Karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, ya, karunia berbahasa roh, itu karunia. Begitu juga berkata-kata roh dan menafsir, karunia menafsir bahasa roh. Ini semua adalah akan muncul di dalam diri kelima jawatan ini tanpa harus kita membagi-bagi, ya, bahwa karunia ini hanya ada di rasul, karunia ini hanya ada di gembala. Bukan demikian, tetapi di dalam 5 jawatan ini kelima karunia ini akan muncul, di mana perlu keadaan itu harus muncul karunia itu, walaupun di dalam gembala, dalam guru, dalam evangelis, pemberita Injil, ataupun sebagai rasul, itu akan muncul. Ya, tidak selamanya rasul berbahasa yang menyampaikan firman Tuhan
yang berlawanan dengan hati kita, tidak, tetapi dia akan sejuk, dia akan bisa datang secara ilahi Tuhan untuk memberikan kita kesejukan, ketenangan, begitu ya. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya karunia-karunia lain, tetapi yang tidak terperinci dalam karunia-karunia Roh Kudus ya. Kalau kita jabarkan lagi bagaimana karunia Roh Kudus memberikan petunjuk, dan masih banyak lagi ya. Nah, dalam efisius jabatan yang dijabat oleh orang-orang tertentu dalam suatu departemen-departemen atau suatu kumpulan jemaat ya, yang saya katakan tadi, bahwa artinya karunia-karunia itu akan muncul sebagai fungsi di dalam jawatan, kelima jawatan tersebut. Mengenal 5 jawatan ini kita harus sangat sangat harus kita memahami dengan benar supaya kita tidak menjadi memahami secara apatis ataupun secara pandangan yang dangkal, tetapi kita harus memiliki pandangan yang menyeluruh atau meluas. Katakanlah seperti dalam Alkitab, kelima jawatan itu, contoh yang pertama adalah rasul. Rasul ini adalah dalam bahasa Yunani itu apostol, apostolos ya, apostolos. Kata kerjanya apostelo, kata kerjanya. Nah, di sana yang berarti adalah utusan atau mengutus, ya, mengutus atau utusan. Di mana sehingga terdapat rasul adalah seorang yang diutus dan diberi kuasa, yang ia representasikan atau yang dia boleh tampilkan, wujudkan. Fungsi daripada utusan itu sebagai utusan dari Tuhan tentunya ya, untuk menyatakan kehendak dan tujuan ya, untuk menyatakan tujuan dari Tuhan sendiri, maksud daripada Roh Kudus sendiri yang akan ditampilkan dalam diri seorang rasul ya, yang memberi kuasa kepada dia, sehingga gelar itu akan muncul pernyataan sebagai tanda rasul di dalam diri seorang, menjadi gelar petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Nah, hal ini tertulis di dalam Ibrani 3 ayat 1, ya, ke-12 murid, dalam Matius 10 ayat 2, Paulus, Roma 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, dan orang-orang lain yang dipilih Tuhan. Di sana sangat jelas sekali bagaimana petunjuk yang akan dinyatakan menjadi utusan daripada Tuhan ya, yang disebut adalah sebagai rasul. Yang kedua adalah sebagai nabi. Nabi bernubuat, berkata-kata dan bernyanyi dengan inspirasi ya. Inspirasi, nubuat di bawah pengaruh ya, yang dikerjakan oleh pengaruh daripada Roh Kudus ilahi daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus ya, yang disebut bahwa nabi disebut propeteo ya, yang artinya meramalkan peristiwa ya. Meramalkan peristiwa artinya dia akan menubuatkan sebuah kejadian ya. Dia akan memperkatakan sebuah kejadian yang akan terjadi ya, kehendak dan kemauan Tuhan melalui dorongan ilahi daripada Roh Kudus. Yang ketiga adalah penginjil ya. Penginjil ini adalah disebut gospel ya. Gospel, pemberita kabar baik ya, dia akan memberikan kabar-kabar baik yang bisa diterima atau membawa kabar yang bisa memberkati, menghibur daripada jemaat. Di dalam kitab Roma 1 ayat 16 dan 17 yang artinya bahwa kabar baik ini selalu menawarkan, memberitakan penghiburan dari keselamatan ya, inilah yang sering atau akan dikabarkan ya kepada jemaat atau kepada dunia ini ya. Yang ketiga adalah sebagai gembala. Gembala adalah kita sering melihat dia seorang yang bertugas
untuk mengawasi, memelihara ya kebutuhan rohani jemaat, ya, untuk mengawasi, memelihara kebutuhan jemaat, ya, kebutuhan jemaat secara lokal. Ini bentuk gereja kumpulan tertentu, ya, sehingga mereka boleh terpelihara dengan baik. Ini tidak bisa dikerjakan oleh tenaga, tetapi kekuatan dan petunjuk daripada Roh Kudus itu, sehingga gembala itu boleh menyatakan disebut sebuah jawatan identitas penatua, ya, penatua, pengawas dan pemelihara kebutuhan jemaat gereja lokal tertentu, ya, yang akan menjadi penilik, ya, atau pelihat atau mengawasi, ya, semua sama, ya, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17, Titus 1 ayat 5 dan 1 Timotius 3 ayat 1. Di situ jelas sekali bagaimana ciri-ciri ataupun tanda-tanda identitas seorang gembala yang disebut penatua atau penilik daripada jemaat. Yang keempat adalah pengajar atau guru, ya, yang disebut dengan didasko, ya. Bahasa Yunaninya didasko, yang artinya mengajar atau memberikan petunjuk arah, ya, kepada jemaat yang akan apa yang menjadi pedoman langkah-langkah rohaniah yang akan dilalui dalam kehidupan sehari-hari mengikuti Tuhan di dalam berjemaat rohani daripada jemaat. Dan di sana adalah pengajar yang akan diberikan Allah secara khusus kepada seorang pengajar untuk menjelaskan, ya, menguraikan secara terperinci, secara detail, secara lengkap, ya, dengan pemberitaan firman Allah agar pertumbuhan jemaat itu sehat dan pertumbuhan jemaat itu bisa melaju dengan baik. Ia tertulis dalam Efesus 4 ayat 12 jelas sekali di sana untuk pemeliharaan jemaat membutuhkan petunjuk yang jelas, ya, diuraikan petunjuk, diterangkan petunjuk jalan iman dalam setiap hari. Nah, kata-kata hikmat, ya, yang akan diberikan juga, ya, karunia kata-kata hikmat ini yang sangat penting untuk memelihara hati, pikiran jemaat, ya, di dalam pelayanan. Dan ini semua adalah suatu pandangan yang sangat sangat terpelihara di dalam pelayanan kelima jawatan, ya, sehingga kita boleh apa yang dimaksud dalam gambaran gereja menuju daripada maksud Allah, maksud Tuhan. Kita harus kadang-kadang diberikan dalam jemaat itu diberikan banyak jenis-jenis pergumulan, ya, ataupun hambatan-hambatan di dalam diri kita, di dalam diri jemaat, di dalam perkumpulan jemaat. Tentu ada berbagai hambatan, rintangan, beban-beban kehidupan yang sangat dihadapi, ya, oleh jemaat. Tentu maka penyampaian firman Tuhan itu secara umum akan memberikan fungsi secara individual, secara pribadi. Artinya pemberitaan firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang kompleks, kehidupan beban hidup, perintangan kehidupan jemaat yang begitu kompleks. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, dia akan muncul menjadi kebutuhan untuk kepada pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan
fungsi yang sudah kita sampaikan, memberikan kekuatan di dalam diri seseorang, ya. Tetapi di dalam semua ini adalah kita harus memiliki jalan pemikiran rohani. Kita harus menetapkan bahwa menjadi ujung tombak dari yang tertinggi dari pemahaman 5 jawatan itu adalah bahwa Kristus, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi, ya, harus menjadi kepala daripada semua gereja, ya, kepala dari semua jawatan itu. Motivasi yang paling mendasar di dalam pemberitaan firman Tuhan di 5 jawatan di dalam gereja, sehingga Kristus itu akan menjadi kekuatan. Ya, di mana 5 jawatan tadi adalah pendeta atau pastor, ya. Ketiga penatua atau diaken, ya. Baru yang kelima dikatakan sebagai gembala-gembala. Nah, ya. Dalam kelima jawatan ini adalah menggambarkan sebuah kerajaan Allah yang disebut 5 jawatan ini berfungsi di dalam tugas, dalam manajemen ataupun di dalam struktur dari pelayanan. Kita tidak bisa kelima jawatan ini saling menonjolkan paling benar ataupun menonjolkan paling tertinggi, tetapi kelima jawatan itu adalah pribadi Allah sendiri yang disebut menjadi kerajaan kristokrasi, ya. Kristokrasi ini adalah kerajaan Kristus yang terlibat di dalam 5 jawatan ini menjadi fungsi, ya, sebagaimana Tuhan inginkan dengan keilahian Allah melalui kuasa Roh Kudus, menonjolkan kelima jawatan ini di dalam fungsi adalah karena kerajaan Kristus ataupun kristokrasi. Ya. Kristokrasi ini adalah komunikasi kelima jawatan ini akan menjadi kebutuhan yang akan diterima oleh jemaat, menjadi kebutuhan pribadi-pribadi yang walaupun kita menyampaikan firman Tuhan secara umum, itulah yang disebut pekerjaan Tuhan yang ilahi di dalam diri seseorang melalui campur tangan daripada Roh Kudus. Nah, jadi kita tidak melihat bahwa gereja 5 jawatan ini menjadi fungsi yang saling memperlengkapi, yang saling menyempurnakan menjadi suatu bentuk kristokrasi atau kerajaan Kristus di dalam jemaat, ya, bukan menjadi sebuah kerajaan yang akan meninggikan atau menonjolkan, ya, menonjolkan suatu jabatan yang diberikan Allah kepada seorang, ya, sehingga tidak terjadi balancing, ya, dalam sebuah pelayanan. Jadi tidak saling membentur atau saling berlawanan, ya. Tetapi jabatan itu adalah jabatan gerejawi, ya, yang diberikan oleh Allah di dalam pelayanan. Jadi jabatan gerejawi yang adalah menjadi anugerah, ya, pemberian kepada gereja itu adalah bahwa mereka memangku jabatan-jabatan. Kelima jabatan itu adalah jabatan, ya, gerejawi yang orang-orang menjawab panggilan Allah di dalam pelayanannya, menjawab panggilan Allah yang ilahi di dalam diri seseorang, menjadi jabatan untuk ya, merealisasikan jabatan yang dipangku
menjawab panggilan Allah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Yesus, ya, melalui pelayanan kita atau melalui pelayanan jemaat yang dipilih atau hamba Tuhan yang dipilih menjadi pemangku kelima jabatan ini. Oleh karena itu, para pemangku jabatan gerejawi itu bertanggung jawab penuh kepada Yesus, kepada Dia, kepada Tuhan yang memberikan jawatan dan kuasa fungsi itu kepada jemaat, kepada diri kita dan kepada jemaat, kepada pelayanan gereja, ya. Di sana jabatan gereja itu berfungsi untuk memuliakan Allah. Jabatan itu dan fungsi jabatan kelima jabatan itu adalah bertujuan untuk memuliakan Allah, tidak lebih, tidak kurang, ya, supaya kita boleh memahami tegas panggilan dan melakukan kehendak Tuhan, ya. Jabatan fungsi ini adalah di pangku jabatan tidak boleh mencuri kemuliaan itu. Sedikit pun kita tidak bisa mencuri kemuliaan itu, ya, dalam jawatan kita. Itu sebabnya kita memang betul-betul hanya sebagai alat di mana kuasa Tuhan berkehendak muncul menjadi identitas kita sebagai lima jawatan, apakah sebagai guru, ya, sebagai rasul, sebagai penginjil, pemberita firman Tuhan, gembala, dan seterusnya. Nah, ini adalah kita sangat berbeda, ya, dengan organisasi yang memiliki fungsi ketetapan yang terkadang-kadang kita harus meletakkan fungsi itu seturut ukuran pandangan manusia. Tetapi kita dipilih untuk memuliakan, ya, memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan jemaat atau memuliakan diri sendiri, ya, tetapi untuk kemuliaan dan fungsi pelayanan Tuhan sebagai sang kepala gereja untuk memperlengkapi, mendidik, mengasuh, memelihara pertumbuhan jemaat, ya, pertumbuhan jemaat kepada kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.